10 contoh soal kompetensi berbasis CAT formasi arsiparis ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seleksi PPPK Kementerian Agama tahun 2024 segera dimulai, dan salah satu formasi yang banyak diminati adalah arsiparis ahli pertama. Untuk membantu para peserta dalam menghadapi ujian ini, berikut kami sajikan 10 contoh soal kompetensi berbasis CAT yang mencakup aspek teknis kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsi arsiparis di lingkungan Kementerian Agama. Semoga soal-soal berikut dapat menjadi referensi dan bahan latihan yang berguna dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi dengan lebih percaya diri. Mari kita bahas. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan arsip inaktif? A. Arsip yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan sehari-hari tetapi masih memiliki nilai guna. B. Arsip yang digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional harian. C. Arsip yang disimpan dalam sistem elektronik dan diakses secara otomatis. D. Arsip yang sudah habis masa retensinya dan siap dimusnahkan. Jawaban A. Pembahasan. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya rendah, tetapi tetap disimpan karena masih memiliki nilai guna administratif, hukum, atau sejarah. Soal 2. Apa dasar hukum yang digunakan untuk pengelolaan arsip di Kementerian Agama? A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. C. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas. D. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jawaban A. Pembahasan. UU Nomor 43 Tahun 2009 menjadi dasar hukum dalam pengelolaan arsip di seluruh instansi pemerintah, termasuk di Kementerian Agama. Soal 3. Apa yang dimaksud dengan retensi arsip? A. Proses penataan dan pengklasifikasian arsip. B. Jangka waktu penyimpanan arsip sesuai nilai guna. C. Sistem pencatatan arsip elektronik. D. Prosedur pemusnahan arsip secara aman. Jawaban B. Pembahasan. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang ditentukan berdasarkan nilai guna arsip, baik administrasi, hukum, maupun sejarah. Soal 4. Metode pencatatan arsip elektronik yang paling efektif adalah A. Metode kronologis, B. Metode alfabetis, C. Sistem e-arsip, D. Sistem pencatatan manual. Jawaban C. Pembahasan. Sistem e-arsip digunakan untuk mengelola arsip secara elektronik dan memudahkan pencarian serta penyimpanan arsip. Soal lanjutan. Selanjutnya soal 5. Apa fungsi dari daftar pertelaan arsip? A. Untuk mengidentifikasi arsip yang perlu disimpan selamanya. B. Untuk mendokumentasikan arsip yang sudah dimusnahkan. C. Untuk mencatat semua arsip yang dikelola dalam suatu unit kerja. D. Untuk mengidentifikasi arsip yang perlu diaudit. Jawaban C. Pembahasan. Daftar pertelaan arsip mencatat seluruh arsip yang ada di unit kerja untuk memudahkan inventarisasi dan pengelolaan. Soal 6. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan arsip vital adalah A. Arsip vital disimpan di tempat yang mudah dijangkau. B. Arsip vital disimpan di lokasi aman dan memiliki cadangan. C. Arsip vital hanya digunakan oleh pimpinan. D. Arsip vital tidak boleh diakses setelah disimpan. Jawaban B. Pembahasan. Arsip vital harus disimpan di tempat aman dan memiliki cadangan agar tetap terlindungi jika terjadi bencana atau kondisi darurat. Soal 7. Langkah pertama dalam proses digitalisasi arsip adalah A. Pemindaian dokumen. B. Pembuatan metadata arsip. C. Pengklasifikasian arsip. D. Penyusunan jadwal retensi arsip. Jawaban C. Pembahasan. Sebelum digitalisasi, arsip harus diklasifikasikan berdasarkan jenis dan kegunaannya untuk memudahkan proses pemindaian dan pengelolaan. Soal 8. Apa tujuan utama dari pemusnahan arsip? A. Mengurangi beban penyimpanan arsip.
B. Menjaga kerahasiaan informasi yang sudah tidak diperlukan. C. Memperbarui data arsip secara berkala. D. Menghemat biaya operasional pengarsipan. Jawaban B. Pembahasan. Pemusnahan arsip bertujuan menjaga kerahasiaan dan menghindari penyalahgunaan informasi yang sudah tidak diperlukan lagi. Lanjutan soal dan pembahasan seleksi kompetensi PPPK 2024 Formasi Arsiparis Ahli Pertama. Soal 9. Kegiatan yang termasuk dalam penyusutan arsip adalah A. Pembuatan arsip baru. B. Pemindahan arsip inaktif ke depo arsip. C. Penggandaan arsip elektronik. D. Penambahan dokumen arsip. Jawaban B. Pembahasan. Penyusutan arsip melibatkan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke depo arsip atau tempat penyimpanan yang lebih permanen. Soal 10. Menurut Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, masa retensi arsip keuangan yang bersifat permanen adalah A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. Selamanya. Jawaban D. Pembahasan. Arsip keuangan yang memiliki nilai historis atau hukum yang tinggi akan disimpan secara permanen sesuai dengan ketentuan ANRI. Demikian contoh soal kompetensi teknis untuk formasi arsiparis ahli pertama dalam seleksi PPPK Kemenag 2024. Kami berharap soal-soal latihan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai materi yang akan diujikan. Tetap semangat dalam belajar, persiapkan diri dengan matang, dan jangan lupa berdoa. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua dalam menghadapi ujian ini. Sukses selalu, dan selamat berjuang.